Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Adi Satrio Ardiansyah. Hari ini kita akan mengkaji terkait dengan hasil kali transformasi. Oke, sebagai pengantar, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan refleksi atau pencerminan dan juga setengah putaran. Informasi saja bahwa dua kali refleksi yang memiliki titik sumbu yang sama, maka dia itu sama dengan 1 kali setengah putaran. Nah, inilah yang menyebabkan adanya materi kali ini, yaitu terkait dengan hasil kali transformasi. Karena ada beberapa jika kita melakukan sebuah transformasi, kemudian hasilnya ditransformasikan lagi, itu nanti akan jadi transformasi baru, atau bahkan itu merupakan suatu transformasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Contohnya seperti tadi, jika kita merefleksikan suatu titik terhadap garis G, dan kemudian hasil refleksinya kita refleksikan kembali terhadap garis H, di mana garis G dan garis H itu dia memiliki titik sumbu yang sama dan dia tegak lurus, maka hasil bayangannya atau hasil transformasinya itu sama dengan 1 kali transformasi setengah putaran. Nah, kita bahas lebih dahulu definisinya. Andaikan F dan G adalah dua transformasi, dengan F itu fungsi dari bidang F ke bidang V ke bidang V, begitu pula untuk fungsi G, maka komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai berikut. G bundaran F untuk P itu sama dengan G FP untuk setiap P anggota bidang V. Jadi kalau misalnya komposisi dari F ke G itu nulisnya berarti G dulu, baru bundaran F. Karena yang dilakukan pertama itu adalah yang F. Kita baca teorema yang selanjutnya ini. Jika F dan G masing-masing suatu transformasi, maka hasil kalinya atau H yang merupakan G bundaran F juga merupakan suatu transformasi. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu transformasi, maka akan kita tunjukkan bahwa dia itu harus surjektif dan injektif, atau dia harus merupakan fungsi yang bijektif. Nah, ini penjelasannya. Silakan nanti dibaca-baca sendiri. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Ini menunjukkan bahwa H itu adalah surjektif. Kemudian yang ini menunjukkan bahwa H itu adalah injektif. Karena H itu surjektif dan H itu injektif, maka H itu merupakan suatu transformasi. Jadi H, di mana H itu adalah G bundaran F, merupakan suatu transformasi. Catatan, dengan jalan yang serupa dapat dibuktikan bahwa hasil kali dari F bundaran G atau kebalikan tadi juga merupakan suatu transformasi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh terlebih dahulu, kita ingat terlebih dahulu, ini saya punya pertanyaan. Untuk teorema di sini kan menyebutkan bahwa jika F itu transformasi dan G itu transformasi. Nah, pertanyaannya, jika F itu merupakan transformasi, tapi G itu merupakan bukan transformasi, apakah G bundaran F itu merupakan transformasi? Atau kita ingat bahwa transformasi itu kan dia harus surjektif dan injektif. Jika fungsi F itu dia bijektif dan fungsi G itu dia tidak bijektif, atau G itu hanya surjektif saja atau G itu hanya injektif saja, maka apakah hasil kalinya atau komposisinya itu merupakan suatu fungsi bijektif atau dia itu merupakan suatu transformasi? Nah, ini pertanyaan dari saya, nanti silakan dijawab di grup WhatsApp. Oke, contoh, andaikan sebuah garis dan titik T adalah suatu transformasi dari T ke V
dari V ke V yang didefinisikan sebagai berikut. Jika G anggota G, maka Tx sama dengan X. Jika X bukan anggota G, maka Tx adalah titik tengah ruas garis dari X ke G yang tegak lurus. Ini ada X. Jika X-nya itu dia ada di G, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Kalau X itu bukan transformasinya dari G, maka titik tengah ruas garis X ke G dari X ke G yang tegak lurus, Tx adalah titik tengah ruas garis X ke G yang tegak lurus. Oh ini, sorry. Jadi kalau X-nya itu dia terletak di garis G, maka prapetanya atau hasil transformasinya dia ada di sini. Tapi kalau X itu tidak terletak pada G, maka hasil transformasinya itu adalah titik tengah dari ruas garis dari X ke G, atau di sini nanti. Nah, akan ditunjukkan bahwa apakah dia itu transformasi, apakah T itu suatu isometri. Nah, ini pembuktiannya. Jelas bahwa T itu suatu transformasi. Apakah T suatu isometri? Ambil kemudian transformasi keduanya. Misal sebagai berikut. Ambil sebuah garis H yang tegak lurus terhadap garis G, maka MH adalah refleksi terhadap garis H. Jadi hasil kali MH kali Tx itu sama dengan Y, yaitu merupakan suatu transformasi pola, sehingga Y itu sama dengan MH bundaran Tx. Apakah hasil kalinya merupakan suatu isometri? Nah, ini yang perlu kalian sedikit sendiri. Pada contoh di atas, kebetulan MH bundaran T itu sama dengan T bundaran MH, yang membuktikan apabila ambillah pada gambar 1.1 garis G sebagai sumbu X, suatu sistem koordinat ortogonal, dan garis H sebagai sumbu Y, titik H dan titik G kita ambil sebagai titik aksal, maka ini nanti hasilnya. Nah, ini nanti garis G, ini garis H, sehingga nanti ini T, ini X, kemudian ini TX-nya, terus nanti hasil prapetanya nanti dia ini adalah M. Ini hasil prapeta yang terhadap ini, terus dipetakan terhadap ini, dipetakan terhadap garis gasnya ini nanti ini kurang panjang, saya panjangkan dulu. Nah, yang ini adalah hasil transformasi, hasil pencerminan terhadap garis H untuk titik X. Nah, ini lanjutannya. Transformasi hasilnya ini terhadap titik X di tengah-tengah sini. Nah, kalau yang ini dia adalah dikenakan transformasi dulu, kemudian dia dicerminkan seperti itu. Tampak bahwa di sini MH TX itu tidak sama dengan T kalinya MHX. Jadi MH bundaran T itu tidak sama dengan T bundaran MH. Ini untuk kasus yang seperti ini. Tapi kalau kasus yang seperti ini, dia jawabannya sama. Karena kalau ini dikenakan transformasi terhadap ini, dia jawabannya ini. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis H, dia adalah jawabannya Y. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita melakukan ini di garis titik X itu kita cerminkan terhadap garis H terlebih dahulu, nanti hasilnya ada di sini. Nah, kemudian nanti ketika ini hasilnya pencerminan tadi kita transformasikan terhadap transformasi T, tadi dia jawabannya adalah di, sehingga tadi ini terbukti bahwa ini MH bundaran T itu sama dengan T bundaran MH. Ini pembuktiannya. Pas contoh yang diberikan ternyata dia memenuhi sifat komutatif, tapi tidak semuanya itu berlaku benar. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu. Ini contoh yang menyebutkan bahwa
hasil komposisinya itu dia tidak sama. Karena pada dasarnya sebenarnya seperti yang kita ingat dulu ketika fungsi komposisi, G bundaran F itu belum tentu sama dengan F bundaran G. Tergantung fungsinya seperti apa. Nah, dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa S dan T merupakan transformasi, maka S bundaran T tidak sama dengan T bundaran S. Ini ya tadi. Sekarang ini pembuktiannya. Silakan dibaca-baca sendiri. Sepertinya sudah jelas karena memang itu bisa dibuktikan sendiri. Sekarang ini untuk menunjukkan bahwa hasil kali transformasi itu bersifat asosiatif. Nah, silakan dibaca hasil kali transformasi yang telah dibahas di atas tidak hanya terbatas pada 2 kali transformasi. Andaikan T1, T2, dan T3 merupakan transformasi-transformasi, kita dapat menyusun terlebih dahulu hasil kali T2 bundaran T1, kemudian dikalikan dengan T3. Untuk hasil kali transformasi berikut bisa ditulis sebagai T2 kurung buka T3 kurung buka T2 T1 kurung tutup. Sehingga nanti akan terbukti bahwa hasil kali transformasi itu bersifat asosiatif. Jelas sih kalau misalnya asosiatif itu, karena asosiatif itu kan cuman merubah ininya saja, mana yang lebih didahulukan. Oke, ini latihan soalnya bisa kalian cek-cek terlebih dahulu. Diketahui garis G dan H dan titik P, Q dan K, lukislah dan lain sebagainya. Ini silakan kalian kembangkan sendiri. Ini garis G dan H-nya itu terserah kalian mau dibikin seperti apa, tapi usahakan garis G dan H itu dia tidak sama. Mau dibuat dia tegak lurus, monggo, karena tidak ada ketentuannya di sini. Selanjutnya ada contoh 2, diketahui T dan S suatu isometri. Apakah TS suatu isometri? Apakah TS sama dengan ST? Kemudian ini ada soal D dan, ini A ya. Ini A, tipe. Ini saya view ruler. Oke. Ini ada beberapa contoh, silakan dibaca-baca lagi. Ini materinya sebenarnya simpel sih ya, karena memang dia di sini hanya menyebutkan bahwa hasil kali, hanya menjelaskan terkait dengan hasil kali transformasi sebenarnya. Tapi menurut saya juga jangan terlalu disepelekan, karena ini nanti pertanyaannya akan bisa bisa dibawa kemana-mana. Contoh seperti tadi. Ini ada beberapa tes formatis, silahkan dikerjakan. Cukup ini untuk terkait dengan materi hasil kali transformasi. Cukup singkat materinya, tapi nanti pengembangannya bisa lebih bisa lebih lagi. Contoh pengembangannya seperti ini. Apakah ada hasil kali transformasi yang nanti hasilnya adalah suatu identitas? Nah, jadi kalau misalnya kita punya 2 transformasi, kemudian kita melakukan transformasi untuk kedua-duanya, misal T1 bundaran T2 terhadap titik B, itu hasilnya adalah suatu identitas. Silakan didiskusikan nanti kira-kira transformasi apa yang nanti hasilnya adalah suatu identitas. Jika kita melakukan 2 kali transformasi, nanti hasilnya adalah suatu identitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait dengan definisi hasil kali transformasi. Kemudian yang kedua ini menunjukkan bahwa hasil kali suatu transformasi itu adalah juga merupakan suatu transformasi. Tapi tadi ada pertanyaan, jika F itu dia fungsi bijektif, tapi G itu dia fungsi surjektif saja atau fungsi bijektif saja, apakah nanti hasil kalinya atau komposisinya itu dia merupakan fungsi yang bijektif kah? Karena nanti akan mempengaruhi nilai ini.
Karena kalau misalnya ada pertanyaan, jika F itu merupakan suatu transformasi, G itu bukan transformasi, apakah hasil kalinya merupakan transformasi? Nah, itu contoh pertanyaan terbukanya. Kemudian tadi ditunjukkan, ini pembuktiannya tadi, bahwa H yang merupakan hasil komposisi dari G bundaran F itu merupakan suatu transformasi. Dengan kita menunjukkan bahwa H itu adalah surjektif dan H itu adalah injektif. Kemudian ditunjukkan juga di sini melalui contoh yang ada di sini bahwa dua kali transformasi itu bisa saja dia bersifat komutatif, tapi bisa saja dia tidak berlaku sifat komutatifnya. Tapi yang jelas sifat yang jelas dimiliki oleh hasil kali transformasi itu adalah ini tadi. Hasil kali transformasi selalu bersifat asosiatif. Oke, silakan dibaca-baca lagi materinya, kemudian ini coba dikerjakan karena jujur dulu waktu saya kuliah itu ini semua saya kerjakan, saya punya buku tugasnya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan kepada saya, tapi mungkin saya tidak bisa penuh mendampingi kalian seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.